Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Amalia Fasya dengan NIM 1503621045. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dasar-dasar AutoCAD. Oke, sebelum kita ke AutoCAD-nya, saya akan menjelaskan apa sih itu AutoCAD. Nah, AutoCAD itu sendiri merupakan sebuah program, suatu program yang digunakan untuk menggambar teknik oleh para engineer-engineer-nya. Nah, sebelum dikenal AutoCAD itu, para engineer itu untuk membuat gambar teknik, dia itu dengan menggunakan cara yang manual, dengan menggunakan biasanya kertas kalkir, terus juga menggunakan pensil, penggaris, dan lain-lain. Nah, di sini kenapa kita harus bisa mengoperasikan AutoCAD-nya, karena, di AutoCAD sendiri itu sudah terkenal, di dunia maupun di Indonesia ini, oleh para engineer untuk membuat gambar teknik. Nah, di sini biasanya juga, lulusan-lulusan teknik, itu tuh biasanya melamar kerja, harus bisa menggunakan program AutoCAD. Nah, makanya di sini saya akan, kasih tahu, bagaimana cara dasar-dasar AutoCAD terlebih dahulu. Nah, oke, di sini ada program AutoCAD, saya menggunakan yang versi 2015. Selanjutnya, sebelum kita ke lain-lain, kita harus mengetahui bidang kerja AutoCAD itu sendiri. Nah, di sini ada, eee menu bar yang di atas ini ada home, insert, animate, layout, parametric view, manage, dan lain-lain. Nah, terus juga di bawah menu bar ini ada draw toolbar, itu ada draw toolbar, ada modify toolbar, ada layer, terus juga ada annotation, block, dan lain-lain. Nah, di pojok kiri ini juga ada user coordinate system. Terus juga yang saya gerakkan ini namanya kursor atau kursor line. Nah, terus juga di bawah ini ada type command, yaitu command line ya, atau kotak perintah. Jadi setiap perintah yang digunakan itu pasti akan tertulis di command line ini. Nah, setelah kita mengetahui bidang kerja AutoCAD itu kita harus men-setting satuan yang akan kita pakai. Dengan cara kita ketik unit, enter. Nah, di sini ada precision, sama type, precision sama skala. Nah, biasanya itu, saya pakai, yang precision-nya 0,00 supaya lebih itu, dan skalanya itu, biasanya yang kita di Indonesia pakai itu antara milimeter, senti, dan meter. Karena biasanya itu pada pada kehidupan nyata yang 1 meter itu pas kita taruh di AutoCAD itu, kalau misal kita pakai milimeter, 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Nah, biasanya biasanya saya pakai itu yang sentimeter. Kita oke. Nah, setelah itu, untuk memudahkan kita dalam belajar, eee, kita aktifkan orto. Orto itu yang ini. Orto itu nah yang ini. Kenapa kita harus mengaktifkan orto? Karena, si orto ini agar kayak pembuatan garis itu terkunci. Nah, dia tuh hanya bisa vertikal dan horizontal. Dia tuh nggak bisa miring ke kanan, miring ke kiri gitu ya. Nah, coba sekarang kita buat line, L sama dengan nah, di sini ada, specify first point. Nah, di sini kita harus, mau di mana kita poinnya, kita taruh sini. Terus juga, mau berapa, misalnya kita 1000 jaraknya, enter. Nah, di sini. Nah, kenapa kita mengaktifkan orto supaya lebih mudah, karena garisnya hanya bisa kayak horizontal sama vertikal aja, dia nggak bisa miring sudut-sudut berapa gitu nih. Misalnya kita nonaktifkan orto. Nah, kalau kalau kita menonaktifkan orto, dia bisa kayak gini, bisa 50 derajat, bisa berputar-putar. Nah, jadi seperti ini. Makanya kita harus aktifkan orto.
Nah, selanjutnya, kita kita ke on Snap. Nah, di sini tuh tujuannya itu untuk memilih atau mengunci suatu objek. Nah, jadi misalnya, di akhir garis itu bisa kelihatan di pertengahan dan titik pusat lingkaran itu kelihatan di sini. Nah, bisa dilihat, bisa disamain saja sama seperti punya saya ini. Nah, oke. Selanjutnya itu kita kita men-setting lagi, men-setting yang lain, kita dengan option. Bentar. Nah, di sini ada display window elements. Nah, kalian itu mau mau yang light atau yang terang atau kayak dark mode atau light mode gitu ya. Kalian terserah mau yang dark atau yang light. Misalnya terus juga ada crosshair size. Nah, ini tuh tadi yang kursor itu. Kayak kalian mau kursor yang apa namanya, yang besar atau yang kecil-kecil saja. Nih, kita lihat ya yang besar. Terus juga colornya kita lihat yang light. Oke. Nah, bisa dilihat ini, nah ini kursornya jadi kayak panjang, ini tuh tidak tidak terbatas ya, kayak dia tuh sampai ke sana. Nah, kalau yang tadi kan kita kecil ya. Nah, itu terserah kalian lebih nyaman pakai yang mana. Kalau saya lebih nyaman pakai yang kecil. Oke, setelah itu kita ke open and save. Nah, di sini ada save as. Nah, save as itu biasanya biasanya tuh kan AutoCAD ada bermacam-macam versi. Karena supaya supaya, eee, otak file AutoCAD saya bisa dibuka oleh versi yang di bawah saya, maka saya mengaktifkan yang versi ini save-nya ke 2010. Supaya versi di bawah saya itu bisa membuka file AutoCAD saya. Karena file AutoCAD itu banyak versi, ada versi 2017, versi 2012, versi 2013. Nah, karena supaya bisa dibuka oleh semua versi, makanya saya memakai versi 2010. Oke, selanjutnya ada automatic save. Ini dia otomatis save, biasanya kan kita suka lupa gitu ya men-save kerjaan kita, men-save gambar kita. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak kita bisa automatic save-nya ini kita centang, sehingga kita mau berapa menit sekali kita men-save ini, file kita. Biasanya 10, sekarang bisa 5 juga. Oke, sekarang kita ke, drafting. Nah, di sini tuh ada auto snap marker size sama aperture size. Itu juga ada colors. Nah, colors ini kayak warna-warna yang kalian pakai. Kalian terserah kalian mau warna apa. eh si cursor height-nya, si five port-nya, viewport-nya. Nah, ini juga si cursor height bisa diganti jadi warna merah, warna biru, warna yellow. Coba kita lihat ya. Oke. Nah, dia dia kursornya jadi warna kuning. Itu terserah referensi kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita ke selection. Nah, pick box size-nya ini itu tuh kayak yang tadi si kursornya kita itu tadi plus ya. Nah, itu ada kotak kecilnya. Nah, itu terserah kalian mau besar mau kecil ya. Terus juga sama si grid size-nya itu yang tadi setelah kita pencet line-nya itu kan ada kotak kotak warna biru. Nah, kalian bisa sesuaiin mau segede apa itu kotaknya. Setelah kita setelah kita option-nya kita ganti-ganti, ubah-ubah, kita oke. Nah, kita akan mencoba membuat garis. Kita akan membuat garis. Nah, misal L, line. Kita mau buat garis 1000, kita mau buat persegi 1000, kita ke bawah juga 1000, ke samping juga 1000, ke atas juga 1000. Nah, enter. Nah, kalau kita mau berhentiin si perintah ini, kita klik escape. Nah, setiap setiap perintah yang kita gunakan untuk menghentikan perintah itu kita ketik escape biar supaya dia stop, nggak kemana-mana. Nah, tadi kan kita ribet ya membuat
membuat, persegi ini dengan kayak tarik garis, kayak kayak L, gini tarik garis ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, untuk memudahkannya itu, kita pakai rect, REC, rectangle, kita, spasi, bisa spasi, bisa enter, kita kita taruh nih, kita klik, terus kita tulis mau berapa, mau 500 misalnya, kita enter. Nah, jadi dia 500. Jadi kita kita itu nggak usah kayak tarik garis sini, tarik garis sana. Nah, untuk menghapus ini, kita pilih objeknya, kita ketik E, kasih. Nah, jadi dia kehapus. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya, oke, langsung, misalnya kalau kita mau buat lingkaran, kita tinggal C, circle, klik. Nah, ini mau seberapa besar, misalnya 400, 500, kita nah, jadi seperti ini. Kalau mau pindahin tinggal kayak gini. Mau pindahin kemana kemana, chat. Nah, seperti itu. Kalau kita mau mau mengetahui nih, kan tadi kita sudah bikin kotak ini 100.000 jaraknya. Kalau kita mau memastikan lagi ini benar jarak 1000, kita kita tinggal pencet dim L, ntar kita tarik garis dari sini ke sini, habis itu kita tarik ke atas. Nah, oke, nah, betul kan ini 1000. Nah, makanya. Nah, ini cara kita mengecek jarak, yang kita bikin. Hapus. Nah, tadi kan kita bikin garis ini ya. Nah, kita mau ngecek nih berapa sih, ininya, jaraknya. Kita tulis jarak dari sini sampai sini. Kita ke atas, kita cek. Nah, ini juga 1000. Oke. Seperti itu dulu, video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.